Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku gitu, Ryan Fatirja Firdaus di mata kuliah karakterisasi senyawa anorganik. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang analisis magnetik. Nah, eh, di analisis magnetik ini kita akan menentukan mu f dari suatu senyawa gitu ya. Mu f ini dari satu senyawa yang sudah diketahui gitu datanya kayak ini. Misalkan ini data yang diketahui, nanti akan dikasih gitu data seperti ini, nanti akan kita olah di Excel. Nah, langkah yang pertama itu kita akan membuat tabel seperti ini dulu gitu, buat bikin si kalkulatornya itu nanti biar enak hitung-hitungnya. Nah, mungkin teman-teman beda-beda gitu ya cara bikin tabelnya, tapi kalau misalkan aku ya kayak gini aja gitu enaknya. Bisa juga sih sebenarnya ke samping gitu manjang, jadi ntar si datanya tuh di bawah semua, si komponen ini di kanan semua. Oke, langsung aja kita gini, langsung aja teman-teman bikin tabel kayak gini dulu seperti ini ya, biar ngikutinnya gampang gitu. Nah, langkah yang kedua itu kita jelasin dulu. Nah, di sini ada beberapa komponen gitu ya. C balance itu dimana atau bisa disingkat Cebal. Nah, Cebal itu merupakan konstanta keseimbangan yang digunakan dalam perhitungan interaksi magnetik suatu senyawa gitu. Dan suhunya itu suhunya dapat dari sini. Masa tabung kosongnya itu diketahui juga, si massa atau berat si tabung kosongnya. Kemudian RO itu posisi awal dari pengukuran tabung gitu. Kemudian tinggi sampel dalam tabung ya, tinggi tabung tersebut. Dan R itu merupakan gaya total atau pembacaan gaya ketika sampel berada dalam medan magnet gitu. Nah, kemudian ada massa tabung per sampel, ada massa molar massa molar ini MR dari si Fe C2O4 ini 22 ini ya, ini sebesar 179,877. Kemudian ada massa sampelnya itu diketahui, massa sampelnya itu bakal dicari gitu ya nanti dari pengurangan massa tabung per sampel dikurang massa tabung kosong gitu ya. Nah, kemudian di sini ada parameter hasil perhitungannya, di mana ada XG. XG itu merupakan susceptibilitas magnetik per gram sampel. Jadi ini tuh menggambarkan seberapa kuat sih si bahan tersebut merespon medan magnet per satuan massanya. Nah, kemudian ada XM. Nah, XM ini merupakan susceptibilitas magnetik per mol senyawa. Nah, jadi ini tuh mewakili total respon magnetik dari 1 mol senyawa terhadap medan magnet gitu. Kemudian ada X alpha. Nah, ini X alpha itu merupakan komponen yang sangat penting gitu ya dari si senyawa tersebut gitu, dimana nanti akan mencari gitu komponen dari senyawa tersebut gitu. Nah, X alpha ini adalah susceptibilitas teoritis gitu yang dijumlahkan dari semua komponen penyusun senyawa. Nah, kemudian ada XA. Nah, XA ini susceptibilitas murni setelah dikurangi kontribusi magnetik dari ion atau ligan. Nah, nanti setelah dikurangi dari ini, nah ini hasilnya gitu. Nah, XA ini nantinya bakal digunakan buat menghitung si mu F-nya gitu ya. Nah, mungkin langsung aja pertama kita bahas satu persatu. Kenapa sih ini perlu ada nilai konversi gitu? Karena kita perlu mengubah si suhunya ini ya ke dalam satuan Kelvin dulu, karena yang dalam perhitungan nanti dalam bentuk satuan Kelvin gitu ya. Nah, mungkin langsung rumusnya itu sama dengan si suhu ini ditambah 273,15 ini, nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, ini massa tabung kosongnya sama-sama aja ke gram. RO nya ini salah. Nah, RO nya ini min 25 ya diketahui min 25. Nah,
tinggi sampelnya juga diketahui 2,5 cm. Nah ini nggak usah diubah lagi kan udah bentuk satuan senti ya. Nah biasanya itu tuh kalau misalkan masih dalam satuan milimeter gitu biasanya suka ada satuan milimeter. Nah nanti teman-teman perlu diubah dalam satuan sentimeter gitu ya. Nah kemudian dari sini R-nya itu diketahui, masa tabung pas sampel juga diketahui kan 0,8975 gram. Masa molar juga ini kita cari dulu masa molar si ininya didapat 179,877. Kemudian masa sampel tadi ini tuh apa namanya? Dari pengurangan gitu ya. Pengurangan si masa tabung plus sampel dikurang masa tabung kosong gitu nanti dapat hasil data seperti ini. Nah, data-data ini nanti bakal kita olah buat menghitung dari si XG dan XM ini gitu ya. Nah, XG ini rumusnya seperti ini ya. Ada dikali dulu terus dibagi. Kemudian XM juga seperti ini. Nah, buat liganya itu atau X alpanya itu seperti ini. Nah, dari mana sih dapat angka-angka min 13, min 34, min 13 ini? Nah, ini tuh dari apa? Dari sini nih. Nah, ini tuh kita nyari di PDF gitu. Ada satu file yang menyertakan si nilai dari kation anion atau ligan tersebut. Nah, ini filenya seperti ini. Nah, kalau kita kan Fe2+. Nah, kenapa Fe2+ sih? Kita bahas dulu. Kenapa Fe2+? Kenapa enggak Fe3+? Nah, karena muatan si senyawa tersebut karena ini udah C2O4 2 min dan H2O juga merupakan ligan netral gitu yang bermuatan 0, maka Fe-nya kita harus plus 2 karena ini juga C2O4 2 min kan. Jadi Fe-nya harus plus 2. Nah, kita langsung cari aja di sini Fe2+. Nah, ini Fe2+ ada di sini. Terus angkanya min 13 nilainya. Kemudian tadi apa lagi C2O4 itu nah di sini C2O4 ada di sini min 34 gitu ya. Kemudian ada H2O si ligannya itu nah ini min 13. Nah, kemudian nanti kalau udah dapat sini masukin aja. Di sini masukin langsung jumlah ion atau ligannya disebutin juga. Nah, di sini jumlah ion ligannya misalkan ini ya. Kalau Fe C2O4 berarti Fe itu 1, C2O4 itu 1, H2O-nya berarti 2 kan. Nah, berarti yang Fe itu 1, C2O4 2 min itu 1 dan H2O-nya itu 2 gitu ya. Nah, nanti total ion atau ligannya itu dikaliin gitu. Jadi min 13 dikali 1, min 34 dikali 1, min 13 dikali 2. Nanti total ion ligan ini kita jumlahin semuanya gitu ya. Jadi dijumlahin semuanya caranya kayak gini sama dengan sum di blok aja nih total ion ligan min 13 sampai min 26 di blok aja. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini berarti min 73 ini nilai dari senyawa FeC2O4 2H2O. Nah, untuk menghitung menghitung si mu F-nya rumusnya itu seperti sama dengan 2,828 ini ketetapan gitu ya dikali sama akar. Nah, kalau akar itu dalam bentuk Excel ini aja ya XQRT ini akar dari XA ini dikali sama suhu Kelvin ini nanti akan jadi seperti ini hasilnya. Nah, jadi nilai Bohr magneton dari si senyawa FeC2O4 ini adalah sebesar 0,41. Nah, dilihat dari pasangan elektron bebasnya juga emang 0 gitu ya, karena berarti ini tuh benar-benar nggak ada pasangan elektron bebas gitu, jadi dia magnetik. Nah, berarti nilai si Bohr magnetonnya tuh 0,4179. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini.
Jangan lupa nonton video-video selanjutnya karena masih banyak lagi materi-materi yang akan disampaikan nanti tentang karakterisasi senyawa anorganik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.